tarawih, jamaah sekalian, ini merupakan istilah yang lahir belakangan, yang tidak dikenal pada masa Nabi SAW, hanya berdasarkan pelaksanaan salat tersebut. Tarawih berasal dari kata tirwah, ya. Tirwah itu maknanya adalah istirahat. Dulu para salaf ketika melaksanakan salat tarawih itu mereka melaksanakan dengan rakaat yang panjang, ya. Setiap 2 rakaat mereka istirahat, 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Makanya pada kesimpulannya para ulama yang lahir di belakangan, ya, menyebutkan atau mengistilahkan, ya, salat sunnah yang dikhususkan pada bulan suci Ramadan, yakni di waktu malam, disebut juga dengan salatut tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang begitu agung, begitu mulia, ya, bulan di mana kita bisa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap amal ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan itu berlipat ganda Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada kita semua. Maka ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita amalkan, yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan, dan tentunya jamaah sekalian harus berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di antara, ya, amalan-amalan yang bisa kita amalkan pada bulan suci Ramadan, ya, di samping, ya, kita menjalankan ibadah puasa pada siang harinya, adalah dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena ini merupakan amalan yang begitu agung juga. Di saat kita terus memperbanyak membaca tilawah Al-Quran, ditambah lagi dalam bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, dan salah satu amalan yang juga begitu agung, begitu mulia yang kita bisa melaksanakannya, yang merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW, adalah menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Aqimu sufufakum yarhamkumullah. Qiyamul lail itu adalah menghidupkan malam dengan melaksanakan salat sunnah pada malam tersebut, ya, baik itu salat tarawih, tahajud, juga witir. Maka pada bulan suci Ramadan ini, ya, istilah salat tarawih itu merupakan salat sunnah yang dikhususkan hanya ada pada bulan suci Ramadan. Meskipun para ulama menyebutkan bahwasanya salat tarawih itu juga merupakan bagian daripada salat tahajud, ya, sebagaimana kita melaksanakannya pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka mungkin ada pertanyaan di antara kita, apa hukum dari salat tarawih ini? Maka berdasarkan riwayat yang datang kepada kita bahwasanya Nabi SAW itu pernah keluar untuk melaksanakan salat tarawih bersama para jamaah kurang lebih 3 malam pada bulan Ramadan, ya. Kemudian pada malam yang keempatnya para sahabat menunggu, tetapi Nabi tidak kunjung keluar. Maka di waktu subuhnya Nabi SAW datang menghampiri para sahabat, dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami menunggumu, kenapa engkau tidak keluar dan salat berjamaah bersama kami?" Yakni salat malam pada saat itu. Maka Nabi SAW menjawab,
aku ingin keluar, ingin sholat bersama kalian, tapi aku khawatir ya bahwasanya nanti Allah akan mewajibkan sholat ini ya, karena masa itu masih masa pensyariatan ya dalam agama Islam. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ya adapun hukum daripada sholatul tarawih itu adalah sunnah. Maka sudah sepatutnya kita bersemangat untuk melaksanakan sholatul tarawih ini. Karena kenapa jamaah sekalian? Ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya pahala, ya fadilah ataupun ganjaran pahala yang akan kita dapatkan daripada sholatul tarawih ini begitu besar. Berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa ya qama ramadanan, bangun qiyam ya menghidupkan malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap ridha atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dia yang telah lalu, yang pernah dia lakukan di masa lalu, maka Allah akan ampuni. Maka ini fadilah yang begitu luar biasa yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita peroleh dengan apa? Mengerjakan sholatul tarawih pada malam-malam bulan suci Ramadan. Dalam hadis lainnya, riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW juga bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarifa, barang siapa yang berdiri salat ya, salat di sini salat tarawih pada bulan Ramadan ya, hatta yansarifa ya, bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai, sampai salam di rakaat terakhir bersama imam, maka kata Nabi SAW, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia dituliskan kepadanya, dituliskan nama dia, dituliskan bahwa dia telah beribadah sepanjang malam pada malam tersebut. Maka dua hadis ini mudah-mudahan menyemangati kita, memotivasi kita untuk kita terus bersemangat. Ini masih pada awal-awal Ramadan ya, masih bisa kita terus tingkatkan amal soleh kita pada malam-malam berikutnya, bahkan sampai kepada 10 akhir nanti ya. Teruslah bersemangat untuk kita mengerjakan amalan sunnah yang dikhususkan kita bisa melaksanakannya pada bulan suci Ramadan dengan ganjaran pahala yang begitu besar, begitu mulia. Nah, berikutnya yang terakhir, jika ada mungkin yang bertanya kepada kita, jamaah sekalian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apakah salat tarawih itu hanya 8 rakaat sajakah atau tidak? Ibnu Abdul Bar rahimahullah menyebutkan bahwasanya salat tarawih pada bulan Ramadan itu tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu. Berdasarkan hadis Nabi SAW ya, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang Arab Badui dan bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, bagaimana engkau melaksanakan salat malam? Maka Nabi SAW bersabda, salatul laili mathna. Salat malam itu dua rakaat. Apabila kalian takut ya akan memasuki waktu subuh, maka tutuplah salat kalian dengan 1 rakaat, yaitu witir, salat witir. Maka berdasarkan konteks daripada hadis ini ya, para ulama menyimpulkan bahwasanya salatul tarawih, salat malam itu tidak ada batasannya. Seseorang ingin melaksanakan salat tarawih 8 rakaat plus 3 witir atau 11, atau 10 rakaat plus 3 witir 13, atau 20 rakaat plus 3 witir 23, atau bahkan sampai 40 rakaat sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Imam Malik pada masa beliau ya, maka silahkan. Tidak ada batasan tertentu ya, jumlah rakaat tertentu untuk melaksanakan salat tarawih pada bulan suci Ramadan. Hanya saja di sini yang menjadi catatannya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Nabi SAW itu sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, baik yang datang dari Jabir termasuk juga dari Aisyah ummahatul mukminin, bahwasanya Nabi SAW itu mengerjakan salat tarawih itu 8 rakaat ditambah 3 rakaat. Cuma yang perlu kita ketahui jamaah sekalian, salat Nabi 8 rakaat itu tidak sama dengan salat kita di masa ini. Nabi SAW mengerjakan salat sunnah tarawih itu ya dengan rakaat yang begitu panjang.
Sampai-sampai para sahabat yang menjadi makmum pada saat itu harus memegang tongkat. Kenapa? Saking lamanya, saking panjangnya salat Nabi SAW. Ya, makanya kalau kita memilih untuk melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan 8 rakaat plus 3 witir, maka sunnahnya adalah kita salat tarawih dengan rakaat yang panjang pula. Nah, adapun pada masa Umar bin Al-Khattab, ya, beliau melihat para sahabat di masa itu yang salat berkelompok-kelompok di Masjid Nabawi. Ya, sehingga Umar ingin menyatukan para sahabat untuk bisa salat bersama-sama, tetapi dengan rakaat yang lebih ringan. Ya, dengan rakaat yang lebih ringan, akan tetapi jumlah bilangan rakaatnya yang ditambah. Ya, maka diperintahlah Ubay bin Ka'ab pada masa itu untuk mengimami para sahabat sehingga salat tarawih, ya, dilaksanakan secara berjamaah, ya, di setiap malamnya. Itu dimulai pada masa Umar bin Khattab. Adapun pada masa Nabi SAW, Nabi hanya mengerjakan berdasarkan riwayat tadi 3 malam saja bersama para sahabat, ya, 8 rakaat plus 3 witir dengan rakaat yang panjang, ya, dan setiap 2 rakaat salam, kemudian Nabi istirahat, kemudian bangun lagi salat 2 rakaat dengan rakaat yang panjang dan istirahat hingga berakhir dengan salam pada salat witir. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka pada kesimpulannya jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya salat tarawih pada bulan suci Ramadan itu tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu. Apa yang menjadi kita nyaman untuk bisa melaksanakannya, silahkan ambil. Kalau kita nyaman dengan salat 8 rakaat, silahkan kerjakan 8 rakaat. Kalau kita nyaman dengan 10 rakaat, kerjakan 10 rakaat. Kalau 20 rakaat. Kalau mau 40 rakaat. Artinya, ya, hanya saja para ulama, ya, menyebutkan bahwasanya kalau kita ingin jumlah rakaat kita panjang, ya, dan salat kita nyaman, maka silahkan pilih yang 8 rakaat. Tapi kalau mungkin ingin diringkas, silahkan dipilih rakaat yang lebih banyak, yaitu rakaat 20 rakaat ataupun 40 rakaat. Makanya dalam kitab Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya seseorang yang menentukan batas, ya, akan jumlah rakaat salat tarawih, ya, dia melakukan pembatasan 8 rakaat kah, 10 rakaat kah, atau 20 rakaat kah, atau 40 rakaat kah, maka dia telah keliru, kata Ibnu Taimiyah. Maka jemaah sekalian, ya, apapun yang menjadi kita nyaman dalam salat, silahkan pilih, ya. Apalagi kondisi sekarang kita yang begitu banyak masjid dengan variasi imam, ya, bacaan suaranya yang berbeda-beda, maka silahkan pilih di mana kita nyaman untuk melaksanakan salat tersebut. Salat tarawih, mau yang di masjid yang melaksanakan 8 rakaat, silahkan, atau mau yang di masjid yang salat tarawihnya 20 rakaat, silahkan, ya. Maka ketika ada yang bertanya, wahai fulan, di mana kau ingin salat tarawih? Saya ingin salat di masjid yang cepat. Ya, masjid yang mana yang cepat? Masjid yang bacaan surat Al-Fatihahnya 1 nafas. Ya, jamaah sekalian, ini bulan suci Ramadan, bulan di mana kita harus, ya, dan bersemangat untuk meningkatkan amal soleh. Amal soleh, ya, jangan sampai kita menyia-nyiakannya kesempatan. Ya Allah takdirkan, ya Allah berikan kepada kita saat ini bisa berada di bulan suci Ramadan, kita melalaikannya, kita berlalai-lalai, kita mencari yang enaknya, kita mencari, ya, yang ringan-ringan saja. Padahal kalau kita mampu untuk meraih setiap amalan tersebut, maka kita bisa memperoleh pahala dan ganjaran yang lebih besar. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesimpulannya bahwasanya apabila mungkin timbul pertanyaan apakah, ya, salat tarawih itu hanya 8 rakaat saja, maka jawabannya, ya, berdasarkan pendapat para ulama, pendapat jumhur, ya, salat tarawih, ya, salat malam itu tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu. Hanya saja para ulama menyebutkan ada yang afdal. Ada yang afdal berdasarkan riwayat Nabi SAW pernah salat 3 malam bersama para sahabat, dan juga pada malam lainnya di luar Ramadan, yakni 8 rakaat plus 3 witir. Nah, itu afdalnya. Dan
harus dengan mengikuti bagaimana praktek Nabi SAW, yaitu dengan bacaan Al-Quran yang panjang, dengan rakaat yang panjang. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian, dengan kita ya bersemangat untuk meraih pahala ganjaran yang begitu besar yang bisa kita dapatkan pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan mengantarkan kita kepada tujuan akhir daripada ibadah pada bulan suci Ramadan atau ibadah siyam, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan bahwasanya kita ya umat Islam pada bulan suci Ramadan itu ada dua, jihad an-nafs ya, jihad terhadap jiwa itu ada dua. Pada siangnya dia berpuasa dan pada malamnya dia melakukan qiyam. Maka apabila dua amalan ini bisa kita gabungkan, maka dia akan memperoleh pahala ganjaran yang begitu besar. Wallahu ta'ala alam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz Air. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.